ittaqun nara walau bisyikki tamra. Takutlah engkau akan api neraka walau hanya dengan sebutir kurma. Ya, kembali lagi di channel Suara Zaman. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah setia bersama kita di channel Suara Zaman ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang baru masuk di channel ini dan baru ngeklik video ini. Jangan lupa buat teman-teman yang baru masuk, silahkan klik tanda subscribe-nya dan klik tanda lonceng di sebelahnya agar teman-teman dapat notifikasi ketika ada video-video baru dari kita. Insyaallah pada Ramadan kali ini dan sisa-sisa Ramadan kali ini kita akan terus memberikan video-video terbaru, mudah-mudahan ya insyaallah bermanfaat buat kita semua, terutama bagi kami yang sedang memberikan video ini gitu. Dan pada kesempatan kali ini kita masih di program Bincang-Bincang Ramadan ya. Dan di setiap seasonnya ya kita akan selalu ditemani dengan narasumber-narasumber yang insyaallah luar biasa yang akan memberikan kita sedikit mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat gitu kan. Minimal ya pada Ramadan kali ini itu bisa membuat kita lebih semangat di Ramadan kali ini dan tidak membuat Ramadan kita pada kesempatan kali ini sia-sia. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini ya narasumber kita ya udah hadir di samping kita bersama Ustaz Rizky. Kita akan bincang-bincang Ramadan pada kesempatan kali ini dengan tema Amazing Ramadan. Masya Allah, apa yang amazing di Ramadan ya gitu ya. Mungkin kita akan bahas lebih lanjut bersama Ustaz Rizky. Nah buat teman-teman pada kesempatan kali ini sekali lagi kita butuh kritik dan saran dari teman-teman semua. Silahkan klik di tanda silahkan tulis di kolom komentar untuk membangun channel ini ya. Dan teman-teman yang ingin membantu silahkan di share jika video ini bermanfaat. Tapi jika channel ini tidak bermanfaat sedikit pun maka silahkan unsubscribe. Oke? Karena kalau channel-channel yang tidak berfaedah itu ya buang aja gitu kan, buang aja. Nah langsung aja nih kita ke Ustaz Rizky ya, berkaitan dengan Amazing Ramadan. Apa sih yang dimaksud dengan Amazing Ramadan? Apanya nih yang amazingnya gitu ya? Apanya yang amazing? Ditambah lagi dengan kondisi saat sekarang ini ya lagi pandemi gitu ya, amazing gimana ya? Tapi sebelumnya nih kita mau tanya-tanya dulu, gimana Ustaz Rizky, sehat? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan teman-teman yang di rumah juga sehat ya. Sehat walafiat ya. Mudah-mudahan. Gimana kondisi pandemi sekarang ya? Selain profesi sebagai guru ya gimana nih? Ya alhamdulillah dalam situasi pandemi sekarang ini banyak penyesuaian ya. Yo. Apalagi kita pertemuan langsung atau kontak langsung itu dikurangi sehingga kreativitas kita diuji di situ. Jadi sehingga kita dituntut untuk melek teknologi. Ya. Ada kelas-kelas online dan sebagainya. Jadi ada banyak hikmahnya dan juga butuh mungkin kita dituntut untuk sangat sabar ya menghadapi pandemi ini. Nah ini tentunya wabah internasional Pak ya. Luar biasa. Ya mudah-mudahan Ramadan ini sebagai akhir dari pandemi yang sedang terjadi ya. Dan mudah-mudahan teman-teman semua, kita semua dan keluarga kita terhindar dari virus ini. Amin. Nah kembali nih di channel kita ya, kembali ke tema kita Amazing Ramadan. Nah gimana nih Ustaz Rizky berkaitan dengan Amazing Ramadan? Mungkin ada sedikit prolog yang ingin Ustaz sampaikan pada kita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim. Teman-teman sahabat Suara Zaman yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kali ini Ramadan yang sangat teristimewa. Selain Ramadan itu sebagai tamu yang sangat luar biasa, yang sangat dinanti-nantikan oleh para ulama, para sahabat terdahulu, karena kedatangannya ini memang sangat spesial. Selain Ramadan ini adalah Syahrul Siyam, jadi Ramadan ini juga sebagai bulan yang penempaan, bulan training bagi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik
Namun ada spesial kali ini. Ramadan kali ini kita datang tamu yang istimewa juga, yaitu Corona. Dan nanti apa saja hikmahnya dan apa saja hikmah Ramadan, amazingnya Ramadan itu apa saja, mungkin akan kita bahas di beberapa saat kemudian. Ya. Nanti ya. Ya, terima kasih Ustaz Rizky. Mungkin langsung saja nih ya, Ustaz, kita mungkin pengen tahu kan gitu. Mungkin bicara tentang Ramadan banyak udah yang menjelaskan berkaitan dengan kewajiban Ramadan, keutamaan Ramadan. Nah, mungkin dari Ustaz Rizky ada hal-hal yang membuat Ramadan itu benar-benar amazing bagi seseorang kan gitu, bagi kita khususnya umat muslim kan gitu. Gimana? Yang pertama, Ramadan itu adalah yang amazing bagi kita adalah terutama Ramadan itu adalah bulan bersih-bersih. Bagaimana juga sabda Rasulullah SAW, sumu tasihhu, berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Iya. Nah, ini kan sangat luar biasa betapa dunia kedokteran itu, dunia medis itu menyarankan kita banyak makan makanan yang bergizi. Nah, itu tidak salah. Banyak makan makanan yang bervitamin, banyak makan makanan yang sifatnya buah-buahan dan sayur-sayuran. Namun ada sesuatu yang luar biasa yang kita miliki pada hari ini, yang diwarisi oleh Rasulullah SAW. Bahkan amal ibadah puasa ini bukan hanya dilakukan oleh umat Nabi Muhammad saja, tapi umat terdahulu, bahkan umat Nasrani dan umat Yahudi sudah melakukan itu. Ini yang amazing. Jadi ibadah ini tidak hanya dilakukan oleh orang Islam saja, tapi umat yang terdahulu juga sudah melakukan puasa ini. Dan puasa ini adalah bagian dari pembersihan. Yang pertama pembersihan zahir, yang kedua juga pembersihan batin. Ya, jadi mungkin berkaitan dengan pembersihan zahir tadi berkaitan dengan tubuh ya, bisa sehat gitu ya. Ini apa istilahnya reward ketika kita berpuasa ya. Nah, bicara tentang membersihkan yang batin ya, gimana tuh? Nah, tadi kan saya sudah sampaikan bahwasanya puasa itu memiliki dampak yang sangat luar biasa bagi zahir dan batin. Nah, sebelum kita yang ke batin tadi kan, secara zahir Profesor Yoshi, seorang profesor dari Jepang, itu melakukan sebuah penelitian dan beliau mendapatkan hadiah Nobel sekitar tahun 2016. Mendapatkan hadiah Nobel. Hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwasanya orang yang berpuasa itu akan mengalami efek autofagi. Dalam bahasa Yunani, autofagi itu artinya yaitu memakan dirinya sendiri. Artinya sel dalam tubuh itu yang dipuasakan, dalam penelitian beliau berpuasa minimal dalam waktu 12 jam tanpa makan makanan, maka itu akan menyebabkan sel dalam tubuh itu akan memakan sel buruk yang ada dalam tubuh kita. Bahkan dalam penelitian itu saya baca ada sel-sel yang bisa dimakan, salah satunya adalah sel kanker, kolesterol dan seterusnya. Jadi luar biasa ini, amazing. Yang pertama yaitu manfaat bagi kesehatan adalah orang yang berpuasa itu bahkan bisa mengalami peningkatan kesehatan, bahkan yang sakit kanker sekalipun bisa disembuhkan, dan beliau mendapatkan penghargaan Nobel. Berarti ini yang luar biasa ya, terkaitan dengan zahirnya dulu berkaitan tadi. Maka sebenarnya puasa ini bisa jadi obat, bisa jadi obat ya, jadi obat untuk membersihkan diri dari penyakit-penyakit bahkan seperti kanker gitu ya. Maka kalau kita lihat beberapa orang misalnya yang cerdas ya, sebenarnya yang dia itu di luar Islam sendiri, diet terbaik itu biasanya mereka lakukan adalah berpuasa ya. Puasa. Gitu ya. Karena memang amazing tadi berkaitan. Amazing. Ya, gimana lagi? Nah, itu yang pertama dari segi kesehatan. Nah, ada juga aspek rohani tadi atau aspek ruhiyah. Iya. Dan dari aspek ruhiyah juga ini sangat luar biasa. Amazing yang kedua yaitu aspek ruhiyah ini sangat luar biasa. Apa itu? Yang pertama, orang kalau sedang berpuasa itu ini otomatis mendadak ketika ingin menggunjing ngomong orang lain gitu kan, ketika ingin berbohong dia ingat gitu, sedang puasa lagi gitu. puasa. Lagi puasa, nggak mungkin kita bohong gitu. Iya. Pas lagi puasa, nggak mungkin kita ngomongin orang, nanti puasanya batal loh. Iya. Seolah-olah
nggak boleh bohong itu hanya bulan Ramadan. Nah, aspek ruhiyah sangat luar biasa, dan orang pada bulan Ramadan itu kan tidak boleh makan, menjaga pandangan. Lalu dalam bulan Ramadan juga tidak boleh, kalau suami istri itu tidak boleh berjima, melakukan hubungan seksual. Ini akan membina, ini akan mengendalikan nafsu kita. Jadi justru nafsu kita itu akan menjadi lebih tenang. Jadi orang-orang berpuasa ini jauh lebih tenang hatinya. Kalau kita lihat tadi ada aspek kesehatannya, kolesterol orang berpuasa itu lebih rendah gitu kan, kalau memang puasanya benar tadi. Namun ya kita lihat lagi di ayat Al-Quran di surah Al-Baqarah ya 183 tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Jadi di sini yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Dan tidak mungkin orang yang tidak beriman melakukan puasa. Karena hebatnya puasa ini, amazingnya puasa ini tidak bisa diterka atau coba oleh orang lain. Dia sedang puasa atau tidak. Ya, bisa saja dia berbohong. Bisa aja dia bilang, saya puasa kok gitu. Bisa aja dia bilang, aku puasa dari pagi, aku mau makan, aku mau minum gitu. Namun di belakang siapa tahu kan gitu. Benar. Nah ini itulah spesialnya puasa, sehingga seorang itu imannya sangat-sangat terbina. Jadi Ramadan ini soalnya seperti bulan pembentuk karakter ya. Satu ya, maksudnya seperti tadi. Iya, mungkin ada anggapan seperti mereka seolah-olah berpikiran bahwa bohong itu cuma nggak boleh di bulan Ramadan gitu ya. Tapi minimal itu jadi membina diri ya, membiasakan diri, membentuk habit gitu. Habit yang baik. 30 hari dia nggak pernah berbohong, pasti hari ke 31 itu akan udah terbiasa, masa bohong gitu ya, bohong dosa kan gitu ya kan. Nah ini yang luar biasanya kalau kita benar-benar memaknai Ramadan itu tadi gitu ya, makanya akan lahir amazing gitu ya. Gimana? Amazing Ramadan itu membawa amazing sebuah perubahan bagi diri kita. Namun ada syaratnya. Ya, gimana tuh syaratnya? Salah satu syaratnya adalah benar-benar puasa itu karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena takut dibilang orang, oh nggak puasa, kamu sudah gede kok nggak puasa gitu, malu atau seterusnya. Jadi niat ini sangat penting. Benar. Kalau si niatnya tidak benar, maka ini puasa juga tidak akan kuat. Bahkan ada di antara kita yang puasa itu ngerasa lemas, capek, pengennya Ramadan ini segera berakhir kan, seperti itu. Capek, malas ngapa-ngapain juga susah gitu kan, lemas, ada tenaga dan seterusnya. Benar. Padahal di balik itu semua, Ramadan ini memiliki banyak manfaat gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, bulan detox, atau seperti banyak dokter menyampaikan, salah satunya ada disampaikan oleh dokter, mungkin kalau teman-teman tahu ya kan, Dokter Zaidul Akbar dengan jurus sehat Rasulullahnya luar biasa itu. Bahkan di bulan Ramadan ini kita ibarat kalau mesin gilingan padi itu, kalau kita ibaratkan mesin gilingan padi itu, kalau dia bekerja siang malam tanpa henti, itu bakal akan lebih cepat hancurnya, lebih cepat rusaknya. Iya. Itu juga tubuh kita itu butuh istirahat, dan bulan Ramadan itu menjadi bulan istirahat. Jadi dengan istirahatkan tubuh kita yang tadi, tubuh kita bisa memperbaiki diri, tubuh kita bisa memperbaiki sel-sel yang rusak. Jadi ada waktu untuk bersih-bersihnya lagi. Tidak hanya melulu kerja, ngolah makanan, yang ujung-ujungnya jadi sampah. Ya, jadi luar biasa ya. Jadi ada 2 poin penting amazing dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama amazing yang zahir, berkaitan dengan zahir, itu berkaitan dengan tubuh ya, bisa bersih-bersih tubuh. Yang kedua amazing bersih-bersih secara batin gitu ya, batin ya, berkaitan dengan hati ya, berkaitan dengan hati, bisa menyucikan jiwa dalam Ramadan kali ini. Ya mungkin kita banyak lah lihat teman-teman ketika Ramadan ini misalnya siaran TV gosip berkurang gitu ya, mendadak berhijab ya,
wanita-wanita yang tiba-tiba bekerja. Mungkin koruptor juga lagi puasa ya, gitu. berkurang ya. Yang awalnya mungkin korupsi mungkin ditahan. Jadi bulan puasa nih lagi puasa boleh gitu. Ditahan. Tahan ya, menahan. Sebagian setannya kan diikat gitu nih. Sebagian setan diikat gitu ya. Besar-besar. Yang kecil masih ada gitu. Masih banyak ya. Jadi ini yang luar biasa, amazing Ramadan pada diri kita. Nah, berkaitan dengan mungkin ada lagi berkaitan dengan amazing Ramadan yang eksternal diri kita, dari yang di luar gitu. Ini tadi kan bicara amazing individual gitu ya. Ini amazing individu. Ada nggak lagi amazing misalnya berkaitan dengan umum gitu kan? Yang apa namanya sosialnya misalnya gitu ya. Di dalam bulan Ramadan kita melihat masjid-masjid jadi ramai. Ya, benar. Di dalam bulan Ramadan juga kita lebih sering berkumpul dengan keluarga, terlebih lagi ini pandemi corona kan. Iya, benar. Ini lebih sering berkumpul dengan keluarga juga. Dan juga di dalam bulan Ramadan ini banyak acara-acara umum itu, atau kalau sekarang kan mungkin pandemi ya, mungkin agak beda. Umum sekarang itu banyak di kajian-kajian online, benar, majelis YouTube ya gitu kan, Facebook ya, dan majelis Instagram dan seterusnya. Jadi itu memang bulan Ramadan itu mendadak sangat banyak acara-acara kajian, mendadak sangat banyak acara-acara, kegiatan-kegiatan yang bisa mencarger keimanan kita jauh lebih baik. Benar. Dan di dalam bulan Ramadan juga kafe-kafe kan sebagian besar tutup. Dan begitu juga, jadi majelis-majelis gaming itu juga agak berkurang ya. Tapi mereka kayaknya hijrah mungkin ya, ada hijrah ke kamar atau ke rumahnya masing-masing. Tapi secara umum ini kebisingan itu berkurang. Benar. Di bulan Ramadan ini kebisingan sangat berkurang. Dan di dalam bulan Ramadan ini justru saya perhatikan banyak orang lebih peduli terhadap sesama, membantu sesama. Iya. Bahkan walaupun hanya sekedar memberikan kurma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqun nara walau bisyikki tamr." Takutlah engkau akan api neraka walau hanya dengan sebutir kurma. Padahal sebutir kurma itu seberapa kan? Iya. Jadi Rasulullah harus memerintahkan kita untuk bersedekah, untuk dijauhkan dari api neraka. Jadi banyak mendadak dalam bulan Ramadan ini orang lebih peduli membantu orang lain. Walau hanya sekedar bersedekah, takjil, buka puasa, kurma dan itu luar biasa. Jadi keadaan keimanan sangat luar biasa yang ada di masyarakat meningkat dalam bulan Ramadan. Ya, ini terlihat amazing yang terlihat di kehidupan sosial yang kita lihat ya. Berarti tadi individu ada, ya, sosial juga mendadak luar biasa sebenarnya. Karena jarang sih kalau kita lihat kan di bulan-bulan lain misalnya, sangat jarang. Masjidnya full gitu ya. Banyak yang tadarus Al-Quran gitu ya. Banyak yang peduli saling berbagi gitu ya. Nah, ini kan ini luar biasa ya, amazing banget gitu ya. Amazing banget. Dan sebenarnya harapan kita itu hal-hal seperti ini itu tidak hanya terjadi di bulan Ramadan ya gitu ya, di bulan-bulan lain. Sebenarnya memang karena apa ya? Karena bulan Ramadan itu punya apa namanya, khas tersendiri gitu ya, ada amazingannya tersendiri. Maka memang aktivitas-aktivitas itu lebih banyak dilakukan di bulan Ramadan gitu ya. Nah, berkaitan dengan amazing Ramadan tuh, mungkin namun ada satu hal mungkin yang agak miris ya di Indonesia kan. Di beberapa tahun juga terakhir ada penelitian menunjukkan bahwasanya, statistik menunjukkan di Indonesia bahwasanya inflasi itu tinggi pada bulan Ramadan. Tingkat belanja semakin tinggi, tidak semakin turun gitu. Jadi ini ada sesuatu yang tolak belakang dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Selama ini seharusnya
kaum muslimin lebih memperhatikan ibadah-ibadah apa saja yang dia kerjakan dalam Ramadan, meningkatkan amal dan seterusnya. Tapi justru banyak yang terjebak dengan kegiatan konsumtif, benar, belanja yang berlebihan. Justru yang sebelum-sebelumnya di bulan-bulan lain tidak seperti itu, bahkan ada yang di bulan Ramadan itu seperti balas dendam gitu kan, waktu buka puasa itu beli makanan yang sangat banyak gitu. Beli makanan yang super duper banyak macamnya gitu, nggak biasa-biasanya. Kalau di hari-hari biasa atau selain Ramadan itu makanannya mungkin nggak banyak macam. Ya, jadi seperti balas dendam ya, karena udah seharian berpuasa tidak bisa makan ya. Jadi ketika berbuka itu semua ingin dimakan gitu. Ini sungguh miris ya. Kalau bahkan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga saya teringat dengan sebuah kisah di zaman Rasulullah SAW. Pada saat itu di masa Rasulullah masih hidup, dikirimlah seorang dokter dari Mesir gitu ya. Dan dokter itu bekerja selama kurang lebih 8 bulan, hanya 8 bulan. Ini amazingnya itu. Selama 8 bulan beliau bekerja di Madinah. Lalu beliau mendatangi Rasulullah SAW, lalu mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau begitu hamba saya kembali saja ke Mesir. Karena apa? Selama 8 bulan saya di sini tidak ada yang sakit gitu. Amazing gitu. Nasihat Rasulullah yang tadi itu, semua kasiku berpuasa itu saya yang kau akan sehat. Lalu dalam hadis yang lain juga Rasulullah mengingatkan bahwasanya manusia itu banyak yang terjatuh karena perutnya gitu kan. Nah, ingin selalu memenuhi perutnya, banyak yang halau ke segala cara demi memenuhi perutnya yang hanya sejengkal gitu. Dan lalu Rasulullah juga mengajarkan bagaimana mengatur makannya itu sepertiga untuk makanan perutnya, yang kedua sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernafas. Dan ini sungguh luar biasa Islam mengajarkan. Seharusnya Ramadan ini menjadi bulan latihan yang sangat luar biasa, bulan training. Dan ini menjadikan kita menjadi lebih produktif dalam tanda kutip, mengurangi makan juga. Dan justru sebaliknya, malah masuk di bulan Ramadan malah sakit tambah parah kan gitu. Tidak bisa menjaga keinginan nafsu awal makan bebas aja. Seharusnya secara kalau kita hitung gitu lah, secara matematika lah gitu. Seharusnya ketika kita berpuasa itu makan itu berkurang, maka seharusnya pengeluaran itu berkurang. Pengeluaran mesti berkurang seharusnya. Tapi kenapa keadaannya itu malah terbalik gitu ya, lebih banyak malah pengeluarannya itu ketika Ramadan kan gitu. Nah, terlebih lagi ketika mau dekat Idul Fitri. Ya, mungkin ada ini saran ya agar kita benar-benar mendapatkan amazing Ramadan tadi kan gitu. Nah, jadi sebelum pertemuan ini berakhir, saya sedikit ingin menyimpulkan bahwasanya dalam surah Al-Baqarah tadi ayat 183 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwasanya Ramadan ini ditujukan untuk di akhirnya nanti la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, agar kamu menjadi hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berarti takut di sini bukan lari dari Allah, namun semakin mendekat kepada Allah, takut jauh dari kasih sayang Allah, takut dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ramadan ini adalah Ramadan yang sangat teristimewa di tengah pandemi corona yang sangat luar biasa. Dan di Ramadan juga Allah lipat gandakan pahala, baik dia sedekah, sholat, bertadarus, baca Al-Quran, bahkan taklim juga Allah lipat gandakan pahalanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan pada orang yang berpuasa, yang benar-benar ingin mendapatkan keridhaan Allah. Yang pertama adalah ketika berbuka, yang kedua ketika bertemu pada Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Dan ini sungguh luar biasa karena amazing. Puasa itu Allah tidak sebutkan berapa besar pahalanya itu, Allah tidak sebutkan berapa besar ganjaran yang Allah berikan, tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan membalasnya kelak di surga. Inilah luar biasa.
Jadi setidaknya Ramadan ini menjadi bulan pelatihan bagi kita, melatih jasmani kita untuk lebih menjaga diri kita dari makanan yang tidak baik, dari kebiasaan yang tidak baik, menuju kebiasaan yang lebih baik. Dari makan makanannya tadi dijaga, ditahan, berbuka dengan apa, lebih sibuk memikirkan amal ibadah apa yang bertambah, bukan hanya sibuk dengan berbuka dengan apa, sahur dengan apa, bagaimana sahabat Rasulullah SAW, hingga sama sekali tidak terpikir buka puasa untuk dengan apa, sahur dengan apa, hanya mereka makan beberapa kurma gitu, terus mereka lanjutkan lagi ibadah. Itu sangat luar biasa. Yang kedua, secara ruhiyah Allah Subhanahu Wa Taala ingin tempa kita di bulan Ramadan ini menjadi pribadi yang lebih dekat pada Allah. Bagaimana mungkin orang bisa jujur? Bagaimana mungkin orang bisa berpuasa dengan jujur kalau dia tidak memiliki iman? Nah, jadi kalau ada ayat-ayat lain yang memanggil Allah memanggil hambanya dengan kalimat ya ayyuhallazi ya ayyuhan nas gitu kan. Dan ini khusus untuk yang berpuasa, ya Allah panggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Ini spesial gitu kan. Orang-orang puasa itu spesial, dan ibadah yang spesial ini setidaknya menjadikan kita semakin dekat pada Allah dan hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak berfokus lagi dengan apa yang dimakan, tidak berfokus lagi mau makan di mana, di tempat yang enak hebat gitu kan, kumpul-kumpul di mana gitu kan. Jadi dengan pandemi corona kali ini Allah ingin mengajarkan bahwasanya kita itu manusia itu lemah, bahwasanya manusia itu terbatas, bahwasanya manusia itu harus mensyukuri apa yang Allah berikan, terutama di dalam bulan Ramadan itu lebih banyak meningkatkan ibadah-ibadah yang lain selain mencari makanan-makanan yang enak-enak yang tentunya. Jadi pandemi corona ini sangat luar biasa. Jadi sangat mengubah banyak kebiasaan orang yang tadinya bisa keluar sana kemari mencari ini dan itu, tapi sekarang sudah jauh sangat berkurang. Dan itu saja yang bisa ya, luar biasa ya, amazing Ramadan dan amazing narasumber kita saat hari ini. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Rizky yang sudah mau meluangkan waktunya sharing-sharing bagi kita di bincang-bincang Ramadan kali ini. Luar biasa, mudah-mudahan ini bermanfaat buat pertama diri kami sendiri dan juga bermanfaat buat teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Ya, sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah stay tune dari awal sampai akhir untuk video ini. Seperti tadi, jika video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, teman-teman merasa video ini perlu untuk disebarkan, mari kita sebarkan bersama-sama agar kita menjadi bagian dari orang-orang yang melakukan amal jariah. Ya, insyaallah, sekali lagi terima kasih banyak kepada Ustaz Rizky dan terima kasih kepada para pemirsa channel Suara. Ya, akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya selaku pembawa acara di channel Suara Zaman, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.